Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 28 Mei 2025 dengan judul Jalan Kaki Baik untuk Jiwa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan menciptakan manusia untuk aktif. Tanpa olahraga teratur, tubuh kita akan menumpuk racun. Lemak menumpuk di jaringan dan arteri, sehingga jantung kita harus bekerja lebih keras dan kurang efektif. Kita lebih mudah mengalami depresi dan kita menua lebih cepat. Olahraga adalah salah satu terapi paling berharga yang pernah ditemukan. Seorang ilmuwan berkata bahwa jika semua perusahaan farmasi mengembangkan pil yang akan memberikan kepada kita apa yang bisa dihasilkan melalui berolahraga, mungkin itu dapat memenangkan hadiah Nobel dalam bidang obat-obatan dan menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Mengapa berolahraga? Beberapa orang bertanya, Alkitab tidak mengatakan kita harus melakukannya. Tidak, namun Alkitab menggambarkan cara hidup orang-orang pada zaman Alkitab. Apa sistem transportasi yang dominan? Berjalan. Bahkan dengan semua penemuan-penemuan ilmiah kita, belum ada seorang pun yang mampu menciptakan sebuah olahraga yang bermanfaat lebih bagi tubuh. Saat ini kita sudah menimbang-nimbang untuk berjalan kaki ke suatu tempat jika jaraknya sudah lebih dari beberapa blok. Tetapi pertimbangan hal ini, Maria Ibu Yesus berjalan hampir 100 mil dari rumahnya di Galilea ke Yudea ketika dia sedang mengandung. Faktanya, dia melakukannya 2 kali, sekali ketika mengunjungi Elizabeth dan sekali lagi ketika mengunjungi Bethlehem untuk sensus. Baru setelah saya mengunjungi Tanah Suci, saya mulai mendapat gambaran tentang beberapa lama orang harus berjalan kaki untuk mencapai satu tempat perjalanan di Nazaret ke pantai Galilea. Tempat Yesus sering menghabiskan waktu. Ketika dia melayani dapat ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan bus. Bahkan saya akan berpikir 2 kali untuk mendaki dari laut Galilea sampai ke bukit terdekat, di mana kemungkinan besar Kristus memberikan khotbahnya di atas bukit. Saya bersyukur saya melakukan perjalanan dalam bus ber-AC. Saya tidak dapat membayangkan berjalan dari Yeriko ke Yerusalem. Ketika saya pergi ke sana, sepanjang jalan itu adalah jalan menanjak besar dan berkelok-kelok. Bus kami memerlukan lebih dari 1 jam. Sekarang saya menyadari mengapa Tuhan tidak perlu memberi instruksi kepada umatnya pada waktu itu untuk berolahraga.
Mereka mendapatkannya secara alami. Yang harus saya lakukan ketika saya tergoda untuk curang dalam hal berolahraga adalah dengan mengingat berapa sering Yesus berjalan, dan kemudian saya bangun dan mulai mengenakan sepatu saya untuk berjalan. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saya berjalan setiap pagi dan sore. Saya bermeditasi dan berdoa. Dan dalam prosesnya, saya menemukan bahwa berjalan bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga baik untuk jiwa. Sudahkah Anda berjalan bersama Kristus hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.